Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Haris, kelas S1 Manajemen Pagi B. Nomor 1. Layanan pelanggan merupakan elemen strategis karena berperan penting dalam membangun loyalitas jangka panjang dan menciptakan keunggulan kompetitif. Di era persaingan bisnis yang ketat, produk dan harga saja seringkali tidak cukup membedakan satu bisnis dari yang lain. Layanan pelanggan unggul yang bisa menjadikan pembeda yang kuat dan berkelanjutan. Tokopedia adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Telah sukses membangun brand yang kuat bukan hanya karena teknologinya, tapi juga karena layanan pelanggannya. Nomor 2. Berikut adalah percakapan pelanggan dengan staf layanan pelanggan. Pelanggan bertanya, kenapa barang saya belum sampai juga? Saya sudah menunggu hampir 2 minggu dan statusnya masih proses pengiriman. Staf layanan pelanggan menjawab, selamat pagi, Pak atau Ibu, terima kasih sudah menghubungi kami. Saya benar-benar mengerti betapa frustasinya situasi ini bagi Anda. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Pelanggan, ini bukan pertama kalinya saya mengalami masalah seperti ini. Sudah sering terjadi dan tidak ada solusi yang jelas. Staf layanan pelanggan, saya sangat paham jika ini membuat Anda merasa kecewa dan saya mohon maaf. Sekali lagi, kami di sini untuk membantu Anda dan saya ingin memastikan Anda mendapat solusi yang Anda butuhkan. Bolehkah saya memeriksa status pengiriman Anda untuk segera memberi informasi lebih lanjut? Pelanggan menjawab, ya silakan, saya ingin tahu di mana barang saya. Staf layanan pelanggan menjawab, tentu saya akan segera memeriksa statusnya untuk Anda. Ternyata barang Anda sedang dalam proses pengiriman dan diperkirakan akan sampai dalam 1-2 hari kerja. Saya tahu itu bukan berita yang Anda harapkan, tetapi saya akan memastikan kami terus memantau dan memberi kabar lebih lanjut jika ada pembaruan. Pelanggan menjawab, baiklah, semoga benar-benar sampai waktu yang dijanjikan, tapi saya ingin agar tidak terulang lagi. Staf layanan pelanggan menjawab, tentu Pak, kami akan lebih berhati-hati untuk memastikan pengiriman Anda berikutnya berjalan lancar. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, silakan hubungi saya kapan saja. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelanggan menjawab, terima kasih atas penjelasannya, saya berharap tidak ada masalah lagi. Staf layanan pelanggan menjawab, dengan senang hati Pak atau Ibu, kami menghargai kesabaran Anda dan semoga barang Anda segera sampai. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk membantu. Nomor 3. Mendengar pelanggan adalah hal yang paling penting untuk dikuasai di dunia kerja, sangat relevan, terutama dalam konteks manajemen layanan pelanggan. Mendengarkan pelanggan bukan sekedar mendengar keluhan atau masukan mereka, tetapi tentang memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka secara mendalam. Di dunia kerja, terutama dalam bisnis, pelanggan adalah sumber utama pendapatan. Jika kita gagal memahami mereka, maka besar kemungkinan produk atau layanan yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Contoh penerapan mendengar pelanggan dalam bisnis digital. Gojek secara aktif mengumpulkan feedback dari pengguna melalui fitur beri penilaian. Setelah setiap perjalanan, banyak pengguna dulu mengeluhkan ketidakakuratan lokasi penjemputan. Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Gojek melakukan pembaruan sistem GPS dan memperbaiki fitur peta agar titik penjemputan lebih akurat. Nomor 4. Karena pesan yang disampaikan secara kata-kata verbal bisa bertolak belakang dengan bahasa tubuh atau ekspresi wajah non-verbal. Ketidaksesuaian ini membuat pelanggan merasa tidak dihargai, bingung, atau bahkan marah. Contoh konkret, seorang customer service di toko elektronik berkata kepada pelanggan, terima kasih atas kesabarannya, kami akan segera membantu. Namun saat mengatakannya, dia menghela napas keras, melipat tangan, dan memalingkan wajah, seolah tidak tertarik. Analisis. Komunikasi verbal menyampaikan niat positif ingin membantu, namun komunikasi non-verbal menunjukkan sikap tidak ramah, tidak peduli, atau bahkan kesal. Pelanggan bisa menafsirkan bahwa ucapan CS tidak lulus dan merasa tidak dihargai.
Sikap ini muncul bisa terjadi karena sang customer service mungkin lelah karena telah menghadapi banyak pelanggaran di hari itu. Perbaikan. Yang nomor 1, pelatihan komunikasi terpadu. Latih staf agar bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara selaras dengan kata-kata yang diucapkan. Kedua, gunakan kontak mata dan senyum tulus saat menyampaikan informasi. Yang ketiga, berikan empati dan nada bicara, bukan hanya kata-kata, untuk menunjukkan kesungguhan membantu. Nomor 5, langkah komunikasi. Yang pertama, langsung ke poin utama. Mulailah percakapan dengan menyampaikan inti solusi atau informasi penting, jangan bertele-tele. Yang kedua, gunakan bahasa yang percaya diri. Tipe decisif menyukai ketegasan dan kejelasan. Ketiga, tunjukkan antusiasme, beri energi positif saat berbicara untuk membangun koneksi dengan sisi ekspresif mereka. Nomor 4, ajak berdiskusi dan libatkan opini mereka. Mereka suka dihargai dan ingin suara mereka terdengar. Pendekatan layanan. Nomor 1, cepat tanggap. Tipe decisif tidak suka menunggu lama, pastikan proses layanan cepat dan efisien. Nomor 2, berikan pilihan bukan paksaan. Tawarkan alternatif solusi agar mereka bisa memilih dan merasa memiliki kontrol. Nomor 3, afirmasi emosional. Tunjukkan empati dan respon terhadap emosi mereka. Misalnya, saya mengerti Bapak atau Ibu ingin hasil secepatnya. Mari saya bantu langsung selesaikan ini. 4, tutup dengan tindakan nyata. Pastikan ada langkah lanjutan yang jelas agar mereka merasa puas dan diperhatikan.